Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vima Rizky dari Prodi Pendidikan IPA akan menampilkan kegiatan inti dalam micro teaching. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya. 1, 2, 3, come on! Nah, untuk kegiatan selanjutnya, silahkan anak-anak berkelompok menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok berisi 4 orang anak. Nah, nanti di dalam kelompok tugasnya mengamati video yang ibu akan berikan. Nah, videonya itu ada 4. Kelompok 1 kebagian video nomor 1, kelompok 2 kebagian video nomor 2, dan kelompok 3 kebagian video nomor 3 ya. Berkelompok sesuai urutan absen saja ya anak-anak. Setelah ini ibu akan bagikan kalian LKS. Perhatikan LKS-nya berikut ini ya. Nah, kelompok 1 mendapatkan ginjal. Kelompok 2 yaitu membahas tentang kulit. Kelompok 3 membahas tentang hati. Dan kelompok 4 membahas tentang paru-paru. Nah, sebelum kalian berdiskusi dengan bantuan LKS tersebut, kalian melihat video yang ibu akan beri setelah ini ya. Kalian cermati dan kalian pahami. Nah, setelah melihat video tersebut, kalian silahkan mengisi LKS yang telah ibu beri ya. Silahkan didiskusikan dahulu. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Setelah itu kita akan membahasnya bersama-sama ya. Nanti yang presentasi kelompok 1 dulu ya. Baik, di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ginjal. Setelah kami diskusikan, ginjal ini berfungsi untuk menyaring urin yang masuk ke dalam tubuh dan membuangnya dalam bentuk cairan.
Jadi bentuk ekskresi ginjal yaitu cairan urin. Begitulah Bu Guru hasil dari diskusi kami. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah menjelaskan dengan benar. Lebih tepatnya itu ginjal tuh menyaring cairan yang akan membentuk urin, bukan menyaring urin ya. Untuk kelompok yang selanjutnya menyesuaikan saja ya, karena waktu sudah hampir habis. Nah, kita ulang lagi ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang apa itu sistem ekskresi pada manusia, dan kita sudah belajar juga tentang macam-macam organ sistem ekskresi pada manusia. Dan apa saja tadi yang sudah kita pelajari anak-anak? Ya, betul sekali. Ada ginjal, hati, dan juga paru-paru, dan ada juga kulit. Dan semua itu adalah sistem ekskresi bagi manusia.
darah, maka terjadilah penyerapan air, garam dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian urea bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Paru-paru merupakan alat ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air melalui proses pernafasan. Bagaimanakah proses ekskresi pada paru-paru? Udara masuk melewati rongga hidung, lalu masuk ke tenggorokan atau trakea. Bagian dalam trakea licin dilapisi oleh selaput lendir dan mempunyai lapisan yang terdiri dari sel-sel bersilia. Lapisan bersilia ini berfungsi untuk menahan debu atau kotoran. Selanjutnya, udara diteruskan ke bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus bercabang-cabang lagi membentuk cabang yang disebut bronkiolus. Bronkiolus paru-paru bercabang-cabang lagi membentuk saluran-saluran halus. Saluran-saluran halus berakhir pada gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan mengandung kapiler-kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang diserap dari alveolus akan masuk ke dalam kapiler darah. Oksigen di kapiler akan diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin akan mengangkut oksigen ke jaringan tubuh yang kemudian akan berdifusi masuk ke sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Semakin banyak oksigen yang digunakan oleh sel-sel tubuh, semakin banyak pula karbon dioksida yang terbentuk dari proses respirasi. Hal tersebut menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida dalam sel-sel tubuh lebih tinggi dibandingkan dalam kapiler vena. Oleh karenanya, karbon dioksida dapat berdifusi dari sel-sel tubuh ke dalam kapiler vena yang kemudian akan dibawa oleh eritrosit menuju paru-paru. Di paru-paru, terjadi difusi karbon dioksida dari kapiler vena menuju alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida akan dikeluarkan melalui udara yang dihembuskan pada saat ekspirasi. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di atas diafragma. Hati terdiri atas dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena portal hepatika. Bagaimanakah cara kerja hati dalam proses ekskresi? Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin dari eritrosit yang telah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati kemudian dikirim ke sumsum tulang merah. Zat-zat tersebut digunakan dalam pembentukan antibodi atau hemoglobin baru. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin dikeluarkan melalui duktus empedu. Kemudian, duktus hepatika mengeluarkan natrium bikarbonat. Zat ini akan masuk menuju duodenum. Bilirubin dan biliverdin akan teroksidasi menjadi urobilin yang akan mewarnai feses yang dikeluarkan melalui anus. Nah, kesimpulan dari pelajaran pada pagi hari ini adalah apa yuk kesimpulannya? Nah, benar sekali kesimpulannya, yaitu manusia mempunyai sistem ekskresi, dan alat-alat sistem ekskresi yaitu terdiri dari ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.